Pernah nggak sih Anda lagi duduk di kelas, ngeliatin papan tulis, terus tiba-tiba mikir, sebenarnya kapan ya saya bakal benar-benar pakai teori ini di dunia nyata? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian. Kesenjangan antara apa yang dijejalkan ke kita di sekolah sama apa yang sebenarnya dituntut di tempat kerja, itu bisa dibilang salah satu rasa frustrasi paling universal saat ini. Kita mati-matian dilatih buat menghafal, tapi pas kerja, dunia nyata menuntut kita buat bertindak. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan akar masalah dari rasa frustrasi ini dan ngeliat gimana sih dunia pendidikan lagi berjuang merombak dirinya secara total. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Kutipan dari literatur yang kita bedah ini ngenalin kita sama satu solusi besar, pendidikan berbasis kompetensi, atau gampangnya kita sebut CBE. Ingat ya, ini bukan sekedar istilah keren yang lagi ngetren, ini tuh sebuah pergeseran yang sangat fundamental. Ibaratnya, ini adalah upaya global yang benar-benar serius buat menyelaraskan apa yang terjadi di ruang kelas dengan standar nyata di masyarakat dan kebutuhan industri yang perubahannya cepet banget. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Saya super antusias buat memandu Anda ngulik topik yang, jujur aja, relevan banget buat kita semua. Pendidikan berbasis kompetensi antara ekspektasi dan realita. Kita bakal ngeksplorasi sebuah friksi yang super menarik, di mana teori pendidikan yang di atas kertas kelihatan mulus dan sempurna, tiba-tiba harus bentrok sama realita implementasinya yang, ya, kadang lumayan berantakan di lapangan. Biar fokus, ini dia peta perjalanan singkat kita. Kita mulai dari kesenjangan pendidikan kerja, terus kita urai apa itu pendidikan berbasis kompetensi, lanjut ke standar global, tarik ulur antara teori dan realita praktis, gimana implementasinya di berbagai negara, sampai akhirnya ngebahas cara menyiapkan karir masa depan Anda. Siap? Bagian pertama, kesenjangan pendidikan kerja atau bisa kita sebut kesenjangan keterampilan global. Gini, ekonomi global sekarang itu ibarat bergerak dengan kecepatan cahaya. Kita butuh banget keterampilan yang nggak akan pernah Anda temuin di buku teks manapun. Model tradisional yang mungkin paling akrab sama kita semua, itu kan terlalu fokus pada input, seperti berapa jam Anda duduk anteng di kelas atau seberapa jago Anda menghafal teori yang abstrak. Nah, pendidikan berbasis kompetensi memutarbalikan konsep itu 180 derajat dengan berfokus pada output. Poinnya bukan berapa lama Anda belajar, tapi apakah Anda bisa mendemonstrasikan kinerja yang nyata dan menerapkannya langsung. Ini jelas sebuah perubahan paradigma besar-besaran yang lagi terjadi di seluruh dunia. Masuk ke bagian kedua. Menguraikan pendidikan berbasis kompetensi. Sebenarnya apa sih artinya? Lucunya gini ya, kalau Anda iseng nyari kata inkompetensi di internet, wah, ada jutaan hasil konyol yang bakal muncul. Tapi giliran kita harus mendefinisikan kompetensi itu sendiri, bahkan para ahli aja sering berdebat panjang. Jadi poin krusialnya adalah, kompetensi itu jauh lebih dari sekedar tahu sebuah teori. Berdasarkan literatur kita, kompetensi itu adalah kemampuan yang generik dan holistik. Artinya, Anda nggak cuma disuruh hafal konsep, tapi Anda beneran berhasil ngerjain tugas itu di dunia nyata secara efektif. Nah, disinilah kita ketemu sama semacam trinitas suci dari kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga elemen ini tuh wajib banget jalan barengan. Maksudnya gini, seseorang bisa aja punya pengetahuan teknis yang super brilian, tangannya juga kelewat terampil, tapi kalau sikapnya nyebelin pas lagi kerja di dalam tim, ya, dia nggak bisa dibilang benar-benar kompeten di profesinya. Sesederhana itu. Oke, bagian ketiga, standar global dan keterampilan inti yang pastinya jadi fondasi kelayakan kerja kita. Biar konsep CB ini bisa jalan dan diakui secara internasional, organisasi dunia tuh sampai repot-repot bikin tolok ukur standar, kayak Regional Model Competency Standards. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan daftar periksa kelayakan kerja Anda. Coba deh perhatiin, ini bukan keterampilan teknis spesifik kayak jago coding atau pinter ngelas ya. Ini tuh keterampilan transversal. Adaptabilitas, kemauan belajar seumur hidup, komunikasi, kerja tim, sampai pemecahan masalah. Apapun profesi Anda nantinya, entah itu perawat atau insinyur perangkat lunak, daftar ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian keempat, teori versus realita praktis. Disinilah friksi implementasi mulai berasa. Di atas kertas ngajarin keterampilan tadi kedengarannya kayak ide yang luar biasa sempurna kan? Tapi tunggu dulu, pas nyentuh dunia nyata, sistem CBE ini malah memicu semacam konflik tarik-menarik yang lumayan kencang. Di satu sisi, ada yang namanya standarisasi. Industri pengennya semua orang diukur pakai rubrik yang sama biar kualitasnya terjamin.
Tapi di sisi lain, CBE juga nuntut adanya individualisasi, di mana pembelajaran itu harus fleksibel dan disesuaikan sama kebutuhan serta kecepatan belajar masing-masing orang. Menyeimbangkan dua hal yang bertolak belakang ini, wah, itu tantangan paling berat buat institusi pendidikan manapun. Mari kita lihat gimana konsep ini terbangun lewat metafora gunung es dari literatur kita. Pendidikan tradisional itu jago banget menargetkan permukaan es yang kelihatan, kayak keterampilan fungsional dan pengetahuan dasar. Gampang kan ngukurnya? Tapi kompetensi yang sesungguhnya itu justru ngumpet di kedalaman yang nggak terlihat. Bayangin aja gimana coba caranya sebuah sekolah ngajarin dan ngasih nilai untuk konsep diri, nilai pribadi, atau motif seseorang. Mengukur ini jauh-jauh lebih rumit daripada sekedar ngasih nilai A di ujian pilihan ganda. Bagian kelima, implementasi di berbagai negara. Mari kita lihat filosofi yang beda-beda ini di ekonomi global. Siap-siap, kita bakal tur keliling dunia sebentar. Yang bikin geleng-geleng kepala, berbagai negara ini menafsirkan satu konsep yang persis sama, yaitu kompetensi, dengan cara yang beda banget. Di Amerika Serikat, mereka sangat berkiblat pada behaviorisme. Jadi fokusnya tuh murni ke perilaku dan aktivitas yang benar-benar bisa diamati. Terus di Inggris, mereka pakai pendekatan fungsional, di mana kerjaan itu dipecah jadi tugas-tugas kecil yang spesifik. Beda lagi sama Jerman, yang milih jalur holistik. 3 raksasa ekonomi dengan 3 filosofi yang bertolak belakang. Lalu gimana dengan Prancis? Nah, mereka ini punya model unik yang agak kontras sama sistem Anglo-Saxon. Prancis itu sangat menjunjung tinggi landasan teori. Buat mereka, kompetensi itu nggak cukup kalau cuma modal pengalaman kerja doang. Anda harus bisa memvalidasi praktek Anda itu dengan pengetahuan teoretis yang kuat. Nah, apa yang benar-benar menarik buat saya ada di sini. Model dari Jerman yang disebut Handlungskompetens. Pendekatan ini keren banget, karena mereka nggak sekedar nyetak manusia buat jadi robot di jalur perakitan pabrik. Mereka melatih manusia seutuhnya. Ya, Anda wajib punya kemampuan teknis, tapi Anda juga diukur dari seberapa dewasa Anda, rasa tanggung jawab, dan seberapa luas Anda bersosialisasi. Ini baru yang namanya pelatihan holistik untuk menghadapi hidup yang sebenarnya. Terakhir, bagian ke-6, menyiapkan karir masa depan Anda. Ujung-ujungnya, apa sih arti semua ini buat Anda? Kita udah panjang lebar ngebahas kebijakan tingkat tinggi, sekarang mari kita turun ke bumi. Berdasarkan model keterampilan abad ke-21 dari Engage, ada 4 hal yang jadi incaran utama para bos di luar sana. Literasi digital, cara berpikir yang inventif atau kreatif, komunikasi yang efektif, dan kemampuan jaga produktivitas. Kalau Anda bisa ngebuktiin keempat metrik ini di kerjaan Anda sehari-hari, saya berani jamin posisi Anda nggak bakal gampang digeser sama kecanggihan teknologi atau perubahan tren. Intinya, pengembangan profesional zaman now itu udah ganti kulit. Pendidikan udah nggak relevan lagi kalau cuma dipakai buat belajar untuk tahu sekumpulan fakta atau sekedar belajar untuk melakukan hal-hal rutin. Kita lagi ngalamin pergeseran besar menuju belajar untuk menjadi. Artinya, Anda dituntut buat terus-menerus mengadaptasi identitas dan kemampuan Anda di tengah lingkungan yang perubahannya nggak pernah ngerem. Saya mau nutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang semoga bisa sedikit mengusik pikiran Anda. Di era di mana software aja udah bisa nulis kode sendiri, dan AI bisa ngejawab hampir semua pertanyaan teoretis, pengetahuan statis itu bakal cepet banget usang atau basi. Jadi coba renungkan ini. Apakah kemampuan, kemauan, dan keberanian Anda untuk terus belajar dan beradaptasi sama hal baru adalah satu-satunya kompetensi yang pada akhirnya benar-benar punya arti? Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.